Shalom. Anak-anak Tuhan harus bersemangat. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kehidupan kita selalu ada mujizat. Amin. Oleh sebab itu kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan menjadi orang yang lemah. Ya. Karena apa? Karena ketika kita lemah, kita tidak berdaya, kita putus asa, kita tidak mencerminkan Tuhan kita yang dahsyat. Walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, saya mau katakan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita yang selalu menolong kita akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur karena pagi ini satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk melayani. Seperti yang diperkenalkan tadi, saya kalau di Sati, mengajar di Sati itu suami saya. Ya, saya tidak di Sati, saya tidak mengajar di Sati, saya hanya di Ambon dan sekarang ada di Manado. Kami stay di Manado. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang besar sehingga saya juga dengan suami datang ke Jakarta tidak direncanakan karena ada duka. Kakak saya meninggal di Jakarta, jadi saya harus datang. Dan puji Tuhan saya bertemu dengan gembala sidang di tempat ini, luar biasa. Dan pagi ini saya diminta untuk melayani. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sudah masuk, kita sudah kenal satu dengan yang lain. Tetapi saya ingin kita bertegur sapa satu dengan yang lain. Lihat samping kiri muka belakang kita dan katakan, saya senang lihat kamu hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Kalau manusia saja senang, apalagi Tuhan. Amin. Ya. Dan zaman sekarang, karena tekanan hidup yang begitu besar, saya mau katakan banyak orang mengabaikan ibadah. Ya. Dan kalau kita bisa bertemu pagi ini, melihat satu dengan yang lain, itu kedahsyatan Tuhan bagi kita. Ya. Kenapa? Karena kita tahu tanpa Tuhan hidup kita akan menjadi sia-sia. Tanpa Tuhan kita tidak akan melihat mujizat. Tanpa Tuhan kita tidak melihat kekuatan yang daripada Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, tema yang diberikan oleh saya, Be a Winner, ya, luar biasa, the power of attitude. Ya, waktu saya melihat tema ini, saya sangat suka. Kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena saya mau katakan hidup saya sampai hari ini, saya melihat mujizat Tuhan itu dahsyat. Bukan karena saya tidak punya masalah. Bukan karena saya tidak menghadapi tantangan. Tetapi karena dengan masalah, dengan tantangan itu ketika saya bersikap yang benar di hadapan Tuhan, saya melihat kuasa Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semua. Kita menjadi orang Kristen, kita harusnya hidup di atas mujizat. Walaupun ada masalah, saudara, saya tidak mau mengajar kita munafik ya. Kita ada masalah, kita ada persoalan, kita ada kebutuhan, kita ada tantangan. Tapi saya mau katakan sikap kita yang menentukan kita diberkati atau tidak. Sikap kita menentukan apakah kita bisa sukses atau tidak. Sikap kita akan menentukan bagaimana kita menggapai hari-hari itu dengan penuh mujizat daripada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin membagikan satu bagian renungan firman Tuhan yang sederhana pagi ini. Kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya suka kita baca bagian firman ini bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, baca ayat yang genap. Kalau sudah dapat, katakan amin. Haleluya, kok loyo? Katakan amin. Haleluya. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Amin. Ini adalah satu kisah di mana kita sudah tahu bahwa ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Saya mau katakan penyakitnya ini tidak mudah, ya tidak gampang. Sudah 12 tahun. Dan orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti terjadi perubahan di atas tubuhnya. Ya. Dia mungkin kurus, pucat, sangat lemah, ya. Dan dikatakan dia sudah menghabiskan seluruh harta kekayaannya untuk pengobatannya. Jadi ini biaya yang tidak sedikit yang dia keluarkan. Di dalam bagian firman Tuhan pada saat pagi ini, saya akan memberikan satu renungan bagi kita berdasarkan cerita atau kisah daripada firman Tuhan ini. Jadilah pemenang atas masalahmu. Jadilah pemenang atas masalahmu. Masalah adalah, saya sederhanakan saja, masalah adalah segala situasi atau kondisi di mana apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan saya mau katakan selama kita hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya masalah itu pasti ada. Tidak satu pun di antara kita yang bebas daripada masalah. Dan Allah kita Allah yang peduli, Allah yang tahu kondisi kita. Oleh sebab itu dia tidak menyingkirkan masalah. Saya mau katakan demikian. Dia tidak menyingkirkan masalah itu. Tetapi dia selalu ada bersama dengan kita untuk melewati masalah itu keluar sebagai pemenang. Kita harus menghadapi masalah itu sebagai pemenang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan satu keadaan di mana kita kalah, putus asa dan tidak melakukan apa-apa. Saya belajar dari bagian firman Tuhan ini ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana cara supaya kita menjadi pemenang atas masalah? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus ada keinginan dari diri kita sendiri untuk keluar dari masalah. Masalah itu tidak mengenal atau tidak memandang usia, tidak memandang kaya atau miskin, status sosial, tidak memandang jabatan, masalah itu pasti ada. Tetapi bagaimana cara kita untuk keluar daripada masalah itu? Karena Tuhan tidak mau kita ada dalam masalah dan kita tidak pernah melihat keajaiban Tuhan di atas masalah yang sedang kita hadapi. Yang pertama harus ada keinginan. Kalau kita belajar dari perempuan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berusaha.
Dia sudah dengar tentang Yesus. Mungkin dia sudah tahu bahwa Yesus itu menyembuhkan segala macam penyakit. Dan kalau dia mau datang kepada Yesus, saya mau katakan itu adalah karena dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ada dalam masalah dan tidak ada keinginan untuk keluar dari masalah itu, saya mau katakan kita tidak akan melihat apa-apa, tidak melihat perubahan, tidak melihat mujizat, tidak melihat kebaikan Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa. Walaupun mungkin kita didorong oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk berubah, hidup kita menjadi lebih baik, kita melihat mujizat. Tetapi kalau di dalam diri kita tidak ada keinginan untuk itu, akan tidak terjadi apa-apa. Banyak orang saat ini gampang untuk menyerah dengan masalah. Gampang putus asa dengan masalah. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji bahwa ketika kita bergantung kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan ditolong dan melihat mujizat. Hanya diri kita saja yang tidak mau keluar dari keadaan itu. Kita selalu cenderung mengambil sikap diam. Ya. Orang bilang sekarang tidak ada daya juang. Karena apa? Walaupun kita ada dalam masalah, kita mungkin nyaman dengan keadaan itu. Ya enggak apa-apalah, biar begini yang penting masih bisa makan. Ya biar keadaannya begini yang penting ya aman-aman aja. Saya mau katakan keadaan itu mungkin kita merasa bahwa tidak salah, tetapi Allah kita adalah Allah yang berjanji untuk memberkati kita, bukan saja berkecukupan tetapi berkelimpahan. Amin. Kalau Allah saja berjanji seperti demikian, berarti Dia mau kita ada sesuatu yang kita lakukan untuk hidup kita menjadi berubah. Amin. Tetapi kalau kita diam-diam saja, saya mau katakan Tuhan itu juga tidak mau kita menikmati berkat instan. Amin. Kita harus berusaha dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat perubahan, kita harus mengambil satu sikap untuk keluar daripada keadaan kita yang mungkin dikatakan zona nyaman. Sikap kita yang menentukan kita diberkati atau enggak. Sikap kita yang menentukan masalah itu selesai atau tidak. Mungkin kita datang kepada hamba Tuhan dan didoakan. Tetapi saya mau katakan kalau tidak ada keinginan dari dalam diri kita untuk beriman, percaya yang didoakan pasti terjadi. Yang difirmankan itu terjadi bagi hidup saya. Dan kemudian kita mulai bertindak, saya mau katakan kita tidak akan melihat apa-apa. Oleh sebabnya itu kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ya, setiap hari Minggu memang ke gereja, tetapi tidak melihat perubahan. Ya. Ini yang Tuhan mau untuk ada di dalam diri kita. Saat ini saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara sekalian satu persatu. Tetapi saya mau katakan Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu peduli. Mungkin saat ini di kota Jakarta kita tinggal sendiri, kita bergulat sendiri dengan keadaan. Kita ada dalam pergumulan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita berkata Tuhan ini saya tidak mau seperti ini. Saya mau berubah Tuhan, saya mau melihat mujizat Tuhan. Dan saya mau katakan tidak hanya sebatas perkataan kita. Tetapi Allah mau kita wujudkan dalam sikap dan tindakan kita. Amin. Kita tidak akan melihat perubahan kalau kita tidak mau berubah. Wanita ini 12 tahun ini pergumulan yang luar biasa. Habis-habisan. Dan dia berkata, saya mau sembuh.
orang yang fisiknya sudah berubah. Saya 12 tahun pendarahan itu orang yang, maaf, bagi wanita yang datang bulan saja kalau kelebihan datang bulannya, saudara kita jadi lemes. Ya. Bagaimana yang sakit pendarahan 12 tahun? Dia tidak melihat tantangan. Dia pasti melihat, oh wah Tuhan Yesus banyak sekali orang berkerumun. Bisa enggak ya saya sampai di situ? Sampai kepada Tuhan Yesus? Dan bisa enggak ya Tuhan jamah saya? Bisa enggak ya saya sembuh? Wanita ini tidak melihat tantangan. Seringkali yang membuat kita tidak maju mengiring Tuhan, tidak melihat perubahan. Karena apa? Karena tidak ada keinginan dari dalam. Ketika kita melihat tantangan, kita mundur. Ketika kita melihat tantangan persoalan, ya, kita menjadi ciut. Wanita ini tidak. Bisa saja dia bilang begini, wah bagaimana saya mau masuk di antara orang-orang itu. Kesenggol sedikit bisa rubuh saya. Mungkin juga dia tidak mampu untuk berjalan dengan baik. Tapi apa? Tapi dia berkata kepada dirinya, saya mau keluar dari penyakit saya, dari masalah saya, dari keadaan saya. Dan itu yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, ketika kita berkata saya mau berubah, saya mau ada sesuatu yang terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya mau katakan kadang-kala jalan kita tidak mulus. Ada saja tantangan, ada saja persoalan yang besar, mungkin ada gunung yang besar di hadapan kita. Yang perlu kita terobos, ya, jalani lembah kekelaman. Tetapi saya mau katakan, ketika kita berkeinginan untuk keluar dari apa yang Tuhan mau, supaya kita lebih lagi diberkati oleh Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya tadi disebutkan oleh hambanya, ya, saya satu keluarga adalah salah satu yang termasuk yang mengalami kerusuhan Ambon. Dan itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, anak saya waktu itu baru umur 3 tahun, dia sudah bisa membedakan suara bom dengan suara senjata. Ya. Dan kami harus lari ke hutan untuk tidur di sana, di hutan. Karena satu kepala hamba Tuhan itu dinilai 10 juta. Awal pecah. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan besar kami terima. Dan kami keluarga dosen yang terakhir keluar dari sekolah teologi Maluku pada waktu itu. Karena apa? Kami tidak bisa pergi untuk meninggalkan anak-anak mahasiswa. Waktu penyerangan terjadi ke arah kami, terus terang saya wanita, saya lihat darah saja itu orang bilang nyawanya lemah gitu. Ya. Jadi waktu saya sudah dengar dentuman bom, senjata, dan kemudian seruan mereka ke arah kompleks sekolah teologi Maluku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak sembunyi di mana-mana karena saya apa? Jalan pun saya tidak bisa. Lemes semua kaki saya. Dan kemudian anak saya ada masih kecil, saya pegang. Apa yang saya lakukan? Doa penyerahan. Karena saya bilang kalau Tuhan izinkan saya mati. Saya mati, saya ketemu Tuhan. Tapi itu juga tidak gampang. Ya, seperti itu. Saya hanya bilang, Tuhan, ini kami. Kalau Tuhan izinkan, jadi. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, saya percaya penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sudah datang dan arah ya, kampus kami itu ada di atas sedikit bukit dan kemudian di depan itu laut. Akses jalan cuma satu di depan. Mereka sudah menyerang, datang, ya. Kemudian anak-anak mahasiswa sebagian sudah lari, ada kapal tongkang di depan. Mereka lari ke sana. Lari ke sana, saudara, apa yang terjadi? Mesin orang yang menjalankan kapal itu tidak ada.
Jadi sama saja. Jadi mereka lihat ke arah sekolah dan tahu kami ada di situ, mereka menangis. Karena apa? Mereka mengingat kami. Tetapi itulah Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada yang bisa membatasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mereka maju berperang ke arah kami, saudara, tiba-tiba pemimpinnya bilang, stop, ada satu orang besar tutup jalan. Bagi mereka itu setan atau jin atau apa, tapi bagi kami itu Tuhan. Dan kami sampai hari ini saya masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Anak Tuhan kalau hidup dengan Tuhan, hidupnya itu dengan mujizat. Dan saya melihat mujizat itu terus nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tidak lepas dari kerusuhan. COVID, saudara. COVID dulu kami mengembalakan di Halmahera, tapi sebelum COVID kami melepaskan pelayanan pengembalaan. Jadi bayangkan, kami dari Halmahera, kami memang stay rumah ada di Manado, kami balik ke Manado, tiba-tiba COVID. Suami saya dan saya biasanya diundang untuk pelayanan. Suami saya suka melayani KKR dan seminar. Ya. Kami tidak bisa karena masa COVID. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau dipikir secara manusia, mati. Tidak mungkin hamba Tuhan pergi minta di orang lain. Tapi waktu itu kami keluarga hanya berseru kepada Tuhan. Dan kami melewati masa COVID dengan mujizat Tuhan. Beriman saja perlu tindakan. Amin. Iman itu bukan hanya kita dengar. Tapi perlu tindakan. Kalau kita mau lihat mujizat, kita harus bertindak. Amin. Kalau kita cuma diam-diam, kita tidak akan melihat mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kami ada di dalam masa COVID dan tidak bisa kemana-mana dan kami tidak ada sumber keuangan satupun. Suami saya berkata kepada kami, saya dan anak-anak, kita ambil komitmen. Setiap hari, setiap pagi, 1 jam kita menyembah Tuhan. Kami ambil langkah itu. Kami datang kepada Tuhan. Kami tidak bilang Tuhan tolong kita enggak ada beras, kita enggak. Hanya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan setiap hari 1 jam kami menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami punya kebutuhan banyak. Rumah, kami ada kredit rumah, kami harus menyekolahkan anak-anak kami harus membayar listrik dan semua kebutuhan makan minum keluarga kami. Dan disitulah ketika kami mengambil sikap untuk memprioritaskan Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Tidak usah pelayanan. Firman Tuhan bilang tidur aja Tuhan berkati kok. Kami hanya menyembah Tuhan. Handphone berdering, kami angkat handphone. Tidak panjang lebar. Pak Pendeta minta nomor rekening. Bingung. Uang masuk. Pernah di sini kita mengalami mujizat keuangan. Di rekening saya itu tidak ada saldo yang lebih, hanya untuk supaya rekening itu jangan tutup. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan kami butuh uang, jelas. Ya. Kalau berdoa dengan Tuhan, kalau bicara dengan Tuhan itu jelas sudah. Tuhan itu maha tahu, tapi Tuhan mau melihat apakah kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita bilang Tuhan saya butuh ini, katakan jumlahnya. Saya berdoa sudah. Kemudian satu kali mesin ATM ada di depan saya. Biasanya kan antri. Saudara kalau cek saldo malu kan kalau dilihat yang di belakang. Ya, karena apa tahu tidak ada saldo. Semua orang yang antri saya persilakan duluan. Dan saya terakhir. Waktu saya memasukkan nomor PIN, cek saldo, ada nilai uang yang masuk di dalam rekening saya.
Saya bingung, saya takut ini jangan-jangan uang yang nyasar. Saya pergi ke bank, print out. Dan ada satu nama yang tercantum di dalamnya. Ketika nama itu saya hubungi, saya langsung bilang terima kasih buat berkatnya. Orang yang terima telepon saya bingung. Ibu pendeta minta maaf, saya enggak pernah transfer uang. Saya 1 minggu ini stay di toko, enggak pernah keluar dan saya tidak pernah transfer uang. Dia katakan. Saya akhirnya berbantah-bantah dengan dia dan dia bersikeras saya tidak kirim uang. Saya tidak transfer uang. Saya juga bersikeras. Kenapa? Karena namanya yang ada tercantum di bank itu, di rekening koran itu. Ya. Dan kemudian akhirnya saya bilang begini, ya ibu transfer atau tidak? Saya berkata terima kasih, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Karena Tuhan tahu kebutuhan kami. Dia juga cuma, iya. Tapi waktu sebelum tutup, tapi ibu pendeta saya enggak transfer. Tutup, saudara apa yang terjadi? Tuhan kasih saya pengertian. Christine, saya kan kalau mau transfer uang harus pakai nama orang. Kalau tertulis di situ pengirim Tuhan Yesus, bukan kamu saja yang kaget, tapi satu bank itu akan kaget, ya, Ibu kerja di bank, ya, karena loh Tuhan Yesus transfer bank, transfer uang, dan itulah Tuhan. Ketika saya berani untuk melangkah, bersikap, Tuhan saya mau melihat mujizat. Tuhan itu, kalau mujizat itu sepele bagi Tuhan. Tetapi Tuhan selalu ingin melihat apakah kita percaya dan mau melangkah untuk melihat mujizat. Apapun yang menjadi persoalanmu saat ini, saya mau katakan Tuhan itu dahsyat. Asal engkau melangkah, engkau jalan, engkau mengikuti apa yang Tuhan mau, mujizat itu terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menang atas masalah kita? Yang kedua yang saya lihat dalam bagian firman Tuhan ini, di situ dikatakan perempuan ini berani untuk melakukan yang tidak biasa dilakukan. Sederhana, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, saudara, saya mau katakan kebanyakan orang-orang yang sakit, kalau kita baca firman Tuhan dan pelayanan Yesus, itu orang sakit berjejer dan Tuhan jama atau Tuhan lewat, benar bukan? Tetapi perempuan ini tidak. Dia tidak tunggu Tuhan jama dia, tetapi dia berkata kepada dirinya, asal ku jama saja jubahnya, saya pasti sembuh. Orang yang sakit tunggu dijamah, tapi dia tidak tunggu dijamah. Dia yang menjamah Tuhan. Perempuan ini berani melakukan apa yang tidak biasa dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam pengiringan kita dengan Tuhan juga, saya mau katakan, kadangkala Tuhan memperhadapkan kita dengan situasi kondisi di mana kita harus menunjukkan iman kita yang radikal kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya mau katakan seringkali kita takut. Takut untuk seperti memunculkan keyakinan kita yang tidak sama seperti orang lain. Karena apa? Iblis paling pintar intimidasi. Jangan bikin begitu. Lu seperti orang, ini seperti pendeta aja, sok rohani. Padahal Tuhan mau memberkati kita lebih. Amin. Ya. Saya suka dengan satu statement, dia katakan begini. Kalau kita biasa melakukan apa yang biasa kita lakukan, kita akan menerima berkat yang biasa kita terima. Tetapi kalau kita melakukan apa yang tidak biasa, maka kita akan melihat berkat yang tidak biasa terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau tanya kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Maukah kita menerima berkat yang luar biasa? Lakukan sesuatu yang tidak biasa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanan saya di Halmahera, itu tidak ada angkot, tidak ada angkutan umum. Jadi kalau pergi gereja itu hanya satu ojek. Nah kalau pergi gereja hujan, ojek saja tidak keluar saudara. Bagaimana? Waktu itu saya mau pelayanan, hujan dari malam. Saudara, saya tahu bahwa kalau kita berdoa pasti Tuhan jawab. Tapi saya tidak pernah berdoa untuk hujan berhenti. Hamba Tuhan juga manusia biasa. Saya tidak pernah berdoa. Satu kali saudara, saya bangun pagi, saya lihat waduh tidak. Cuma hati kecil saya bilang begini, sebentar pasti berhenti. Ya kita biasa seperti kita, sebentar aja pasti berhenti. Saudara, saya masuk kamar mandi, saya keluar, saya siap untuk pelayanan, tidak berhenti hujan. Makin keras, bukan makin gerimisnya makin pelan ya, tapi lebih keras, hujannya lebih keras, hujan badai. Tuhan kasih ingat, asal kamu punya iman sebesar biji sesawi, sederhana saudara, firman Tuhan ini, kamu bisa pindahkan gunung. Saudara, di depan jendela itu saya melihat keluar, saya katakan begini, Tuhan, iman sebesar biji sesawi itu ada pada saya. Tidak besar-besar amat, cuma sebesar biji sesawi. Saya katakan, saya minta Tuhan berhentikan hujan. Karena hari ini kami mau beribadah dan hari ini saya mau pelayanan. Waktu selesai doa, hujan tidak berhenti. Ya. Saudara, tantangan. Saya lihat jam, sudah waktunya saya harus keluar. Saya harus nekat keluar. Tidak ada kendaraan, ya, mobil tidak ada, ojek tidak ada. Saudara, saya keluar begini. Di teras rumah saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, saya minta Tuhan berhentikan hujan. Hujan ini Tuhan pindahkan ke laut. Saudara, tidak berhenti hujan. Waktu saya bilang begini, basah, terserah. Saya harus nekat keluar dan saya percaya Tuhan berhenti. Saudara, waktu saya keluarkan kaki saya, di pinggir jalan saya berdiri. Saudara, saya hanya lihat apakah ada ojek. Saya lupa dengan hujan. Dan waktu saya berdiri, saya tidak sampai basah kuyup. Tuhan berhentikan hujan dan Tuhan kirim ojek. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari situ saya berani untuk berdoa apa saja. Karena bagi saya, tugas saya adalah berdoa. Tugas Tuhan menjawab doa. Jangan pernah mengukur jawaban Tuhan dengan akal kita. Kalau dengan akal kita tidak akan melihat mujizat. Tapi ukur Tuhan dengan kedahsyatan Tuhan. Pasti kita lihat mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan oleh engkau dan Tuhan. Amin. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, ketika engkau berkata, Tuhan pimpin saya mau melangkah, saya mau percaya, saya mau beriman, saya percaya saya akan melihat mujizat, saya percaya saya akan melihat pertolongan. Saudara, saya keluarga, suami saya belajar iman banyak dengan suami saya. Suami saya kalau berdoa itu jelas. Kalau dia katakan begini, Tuhan minggu depan kami perlu sekian. Saudara, waktu saya belum ngerti banyak. Waktu suami saya berdoa begitu, pikiran saya sebagai manusia saya pikir, siapa yang mau kasih? Bisa tidak? Tapi saya tengking pikiran itu dan saya katakan, Tuhan saya mau belajar percaya kepada Engkau. Dan sampai hari ini kami melihat mujizat yang tidak biasa. Karena apa? Karena kami belajar untuk bertindak, bersikap yang tidak biasa. Amin. Tuhan mau berkati kita lebih lagi. Jangan yang biasa-biasa.
yang luar biasa. Kalau keluar dari ibadah ini katakan, Tuhan, saya minta berkat yang tidak biasa. Amin. Engkau akan melihat berkat itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu berapa waktu yang diberikan karena Pastor Andre tidak kasih tahu berapa waktu yang diberikan untuk khotbah, tetapi saya percaya masih ingin untuk mendengarkan, amin. 10 menit lagi, puji Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir. Yang ketiga, dengan Tuhan, akhir dari segalanya pasti happy ending. Amin. Saya suka statement ini. Kalau belum happy, belum ending. Kalau belum ending, berarti Tuhan masih melakukan mujizat. Amin. Dengan Tuhan, kita akan mengakhiri segala cerita kita itu dengan happy. Kenapa? Karena kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Pegang janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kita binasa. Selalu rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Perempuan ini akhir daripada tindakannya untuk percaya kepada Tuhan, melangkah dengan iman, dia mengakhiri ceritanya dengan happy. Firman Tuhan dalam bagian ayat terakhir, bukan saja dia disembuhkan, tetapi Tuhan bilang, engkau diselamatkan. Amin. Haleluya. Double porsi yang Tuhan kasih. Dia minta cuma 1, sembuh. Tapi Tuhan kasih 2. Amin. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang selalu ingin membuat kita terkagum-kagum. Terpesona dengan Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan melihat happy ending. Bukan berkat cuma 1, tapi Tuhan kasih 2. Tuhan tidak hanya memberkati berkecukupan, tetapi dia akan memberkati berkelimpahan. Setia dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi firman, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan engkau akan melihat mujizat. Ada masalah saat ini? Jangan jalan sendiri. Jalan dengan Tuhan. Yang Tuhan mau, hanya engkau mau untuk melangkah. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.